Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar ayah bunda semua? Semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin, kami dari tim Sobat Ngaji ingin menyampaikan beberapa informasi mengenai spesial program Ramadan di tahun ini dengan judul 20 Hari Bersama Ramadan Bertajwid Online. Dan program ini gratis loh untuk ayah bunda semua. Dan yang spesial di program ini akan ada kedatangan 3 bintang tamu muda, yaitu Ustadz Salman, Ustadz Ami Halimi, dan Ustadz Irfan Susilo, yang tentunya nanti akan membahas tentang topik yang mendalam mengenai Al-Quran mulai dari tanggal 19 Februari 2026. Bahkan programnya dalam satu hari, yaitu akan ada 4 pertemuan loh ayah bunda. Pertemuan pertama programnya yaitu One Day One Tartil. Program ini memfokuskan kepada ketartilan bacaan, bukan kecepatan bacaan. Sehingga di program ini ayah bunda bisa mengikuti bacaan secara perlahan-lahan sambil mempelajari tahsinnya. Dan program ini dilaksanakan ba'da subuh pukul 5 pagi sampai 6 pagi waktu Indonesia Barat. Program kedua yaitu kajian daurah, di mana di sini semua beragam materi ada ya bunda sekalian. Ada program daurah Al-Fatihah, tadabbur Al-Fatihah, dan kajian-kajian materi yang lainnya yang bahkan diisi oleh guru-guru muda yang luar biasa. Dimulai dari jam berapa? Jam 8 sampai jam 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Program yang ketiga yaitu tahfidz maqamat, yang mana kita mempunyai metode cara menghafal dengan irama tanpa ayah bunda semuanya menghafalnya. Seperti slogannya, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Dan kajian ini bisa ayah bunda semuanya ikuti dari pukul 13.00 sampai 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan program yang keempat yaitu Ngabuburit Tahsin, di mana kita akan mempelajari pembahasan tahsin dasar sampai makhir, dari mulai mad asli, mad far'i, sampai membahas bab gunnah. Dan kajiannya dilaksanakan pukul 16.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Nah, bagaimana ayah bunda? Menarik bukan? Yuk daftarkan diri Anda melalui nomor admin kami yang tertera di sini ya. Dan sampai jumpa di programnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana nih kabarnya? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, serta dimudahkan setiap amal kebaikannya. Gimana nih Bapak Ibu semua untuk program Ramadan yang sedang berjalan? Menarik dan penuh manfaat ya. Ramadan adalah bulan terbaik untuk memperbanyak amal, dan pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, kami mengajak Bapak Ibu semua untuk beramal jariah yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir, yaitu dengan memberikan support terbaik untuk program Ramadan bertajwid online yang diselenggarakan oleh tim Sobat Ngaji. Setiap support yang Bapak Ibu berikan akan kami bantu salurkan untuk menjadi penyemangat bagi para guru Al-Quran, pengembangan fasilitas, dan mendukung keberlangsungan program pembelajaran Sobat Ngaji. Bapak Ibu dapat menyalurkan support Ramadan ini melalui rekening yang telah kami sediakan di bawah ini. Berapapun support yang Bapak Ibu berikan, insya Allah bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih di bulan yang penuh kemuliaan ini. Jazakumullahu khairan kasiran. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikannya pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Sekian yang dapat kami bantu sampaikan. Saya Sifa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program yang kedua yaitu program tahsin kecil atau tahsin private, yang mana di Sobat Ngaji menyediakan 5 kelas. Kelas pertama adalah kelas Iqra. Di kelas ini, ayah bunda akan diajarkan materi dasar dari 0 sampai mahir membaca Al-Quran. Yang kedua adalah kelas tahsin. Kelas tahsin dibagi menjadi 2. Pertama, tahsin 1 dan kedua, tahsin 2. Tahsin 1 kita belajar berbagai macam hukum bacaan mad seperti mad asli ataupun mad far'i. Dan kelas tahsin 2 kita belajar hukum bacaan gunah, dengungan gunah ketika kita membaca Al-Quran. Kelas yang ketiga, kita akan belajar mengenai makharijul huruf beserta sifat-sifatnya. Mari bersihkan lisan kita, luruskan huruf kita, dekatkan
bacaan kita dengan bacaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya apa? Huruf yang kita keluarkan tidak hanya bunyi, tapi akan menjadi nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang keempat, ada kelas talaki, di mana kelas ini para peserta membaca, guru mengkoreksi. Manfaatnya sesuai dengan slogannya, sedikit membaca, banyak koreksi. Dan tentu tujuan koreksi di sini tujuannya adalah untuk menumbuhkan, bukan untuk menjatuhkan. Jadi insya Allah ketika ayah bunda masuk ke kelas talaki ini akan banyak sekali ilmu-ilmu yang bertumbuhan dan ketidaktahuan akan berjatuhan. Barakallahu fikum. Kelas yang kelima yaitu tahsin maqamat. Sesuai dengan slogannya, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Ayah bunda semuanya, kita insya Allah di kelas ini akan sama-sama belajar dan menghafal Al-Quran sekaligus dengan iramanya. Dan harapannya mudah-mudahan dengan terus belajar dan mengulang-ulang irama ini, kita akan hafal tanpa dihafal. Dan insya Allah kita akan bisa tanpa disengaja. Barakallahu. Baik ayah bunda yang kami muliakan, bagi yang ingin bergabung bersama kami di Sobat Ngaji, baik itu kelas makomat, kelas tahsinnya, kelas makhrajnya, dan kelas talakinya, silahkan untuk menghubungi nomor admin kami. Insya Allah materi yang akan kami sajikan kepada ayah dan bunda adalah materi yang tentunya memudahkan dan juga menyenangkan. Jadi jangan sampai keburuan habis kuota pesertanya sehingga membuat ayah bunda terhambat untuk belajar Al-Quran. Tidak semua orang yang mengalami bulan Ramadan mereka mendapatkan ampunan dari berkahnya bulan Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka orang yang mengalami bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari berkahnya bulan Ramadan. Kenapa? Karena mereka hanya sekedar menahan haus dan lapar. So, jadilah orang yang pantas untuk mendapatkan ampunan dari berkahnya bulan Ramadan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, warattilil Qur'ana tartila, amma ba'du. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, ayah bunda sekalian rahimakumullah, sobat ngaji dimanapun berada, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan yang tentunya sampai detik ini sudah separuh dari bulan Ramadan. Kita menjalani hari demi hari tak terasa. Saya masih teringat ketika awal-awal, Masya Allah ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada kita semua kesempatan di bulan Ramadan. Itu sangat-sangat sangat-sangat sentimental gitu, sangat-sangat menjadikan memori kita tuh terusik. Alhamdulillah, semua alhamdulillahnya ibu dan sekalian. Pada pagi kali ini kita semua bersama-sama dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentunya, dan kita semua diberikan taufik untuk apa? Untuk bisa bergabung dengan kajian-kajian yang ada di Sobat Ngaji. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga kita dijadikan umatnya kelak di yaumul azma dan memberikan syafaatul azma. Amin amin ya mujibas sairin. Baik ayah bunda sekalian rahimakumullah, sebelum dimulai, apakah sudah siap? Ayah bunda sekalian sudah siap semuanya? Ya, harus siap ya? Insyaallah. Harus siap, terlebih-lebih lagi sekarang di hari keberapa ya bunda sekalian? 15. 16. Ada yang 16, ada yang 15 nih. 15 Ustaz. Intinya mau 15 mau 16 yang penting jangan yang ke-7 ya. 15 16 masih aman ya bunda sekalian insyaallah. Berarti sudah separuh lagi akan kita bertemu dengan Idul Fitri, yang mana hari kemenangan, dan itu termasuk momen yang paling haru dalam kehidupan kita semua ya bunda sekalian.
Baik, ayah bunda sekalian rahimakumullah, sebelum dimulai, saya akan absen dulu nih yang sudah pada hadir di sini. Saya bacakan terlebih dahulu dan bagi ayah bunda sekalian yang belum absen nama dan kotanya silahkan ya. Silahkan chat di kolom komentar ya bunda sekalian. Karena insya Allah kehadiran kita semua dari seluruh penjuru Nusantara ini merupakan keberkahan yang tidak bisa kita tampung, benar-benar berkah gitu dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, di sini yang sudah hadir ada dari NTB, alhamdulillah. Dari mana lagi nih? Dari Sulsel, Bone, luar biasa. Jogja, Bali. Lalu di Tangsel, Jogja lagi, Depok, Jabar, Bogor, Aceh, Padang, Bekasi, Cirebon, Ciamis, Bandung, dan lain-lain. Masya Allah. Di pagi-pagi yang semangat apa udah mulai lebih semangat lagi? Harusnya ada lebih semangat ya sekalian ya. Jangan sampai harus lebih semangat Makin insya semangat, Allah. Allahu Akbar. Makin semangat insya Allah ya. Baik, dari Batam, dari Magelang, Masya Allah, luar barakallahu fikum, barakallahu fikum. Baik, bunda sekalian alhamdulillah. Karena waktu sudah menunjukkan jam 8:10 ya, bunda sekalian alhamdulillah. Kita mulai kajian ini dengan membaca basmalah dulu yuk sama-sama. Jadi boleh di open mikrofonnya. Kita baca basmalah dulu karena kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillah fa huwa aqta. Jadi setiap hal yang baik itu harus kita mulai dengan basmalah salah satunya. Ya, kita mulai membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Ta'ala lancarkan, ayah bunda sekalian dipahami dengarnya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, ayah bunda sekalian hukumullah sudah tahu materi pada pagi ini apa? Pertemuan. Dua hamzah bertemu. Pertemuan gitu ya, atau bertemunya dua hamzah. Yang mana ini mungkin agak jarang kita dengar ya. Dan ini materi-materi yang biasanya memang dibawakan ketika daurah ya bunda sekalian. Makanya jangan disia-siakan ya bunda sekalian ketika nanti ada sesi tanya jawab kepada al ustadz. Ayo bunda sekalian silakan tanyakan saja sebanyak mungkin kalau bisa ya. Tapi kita sesuaikan waktunya insya Allah. Oke. Bunda sekalian alhamdulillah, kita coba sapa terlebih dahulu pemateri kita yaitu Al Ustadz Irfan Susilo. Assalamualaikum Ustadz. Oke, sepertinya mikrofonnya Ustadz coba di on kan dulu. Ada Ustaz? Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustadz Irfan? Alhamdulillah sehat dan Masya semangat Allah. ya. Semangat ya, untuk terlihat mengisi ya. dan memanfaatkan sisa-sisa di bulan spesial ini. Masya Allah, barakallahu fikum Ustadz Irfan, luar biasa ya, sudah seger ya beda sekalian ya. Beda kita kalau ngelihat wajah orang soleh itu seger bawaannya memang. Alhamdulillah ya amin. Baik, sudah sangat siap berarti Ustadz untuk pagi ini materinya ya, insya Allah ya. Ya siap insya Allah. Baik, luar biasa. Syukran jazilan Ustaz Irfan Susilo. Baik, ayo bunda sekalian hakumullah, tak perlu berlama-lama. Seperti biasa, setiap ada orang yang berilmu hadir kepada kita, apalagi ini kajiannya luar biasa, ayo bunda sekalian silahkan siapkan dua. Pertama, siapkan gelas kosongnya dalam artian pikirannya. Mumpung masih pagi-pagi nih, jangan kita pikirkan yang lain dulu. Kita fokuskan di dalam bab keilmuan terlebih dahulu, khususnya ilmu yang dari Allah Ta'ala berikan kepada kita nih. Wasilahnya dari Ustadz Irfan Susilo. Yang pertama, gelas kosong. Yang kedua adalah catatan kosong. Ayo bunda sekalian siapkan catatannya, karena beberapa hal mungkin tidak bisa terulang lagi dari Ustadz Irfan Susilo. Meskipun ada di rekamannya nanti, tapi lebih enak tuh ada catatan. Jadi itu lebih istilahnya ya, lebih nyampe kepada hati kita insya Allah. Baik, ayah bunda sekalian terakhir sebelum sebelum dimulai, bagi ayah bunda sekalian yang ingin on cam pun silahkan, tapi tetap menjaga adabnya. Kalau laki-laki menjaga adabnya juga sama, dan perempuan menjaga adab dan auratnya terlebih ya. Baik, ayah bunda sekalian kita langsung serahkan saja waktu yang mulia ini, ilmu yang luar biasa ini kepada Al Ustadz Irfan Susilo alaihi tafadhal mashkur Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum.
Allahumma rzuqna hidayatal Qur'an wa rahmatal Qur'an wa barakatal Qur'an wa sakinatal Qur'an wa ilmal Qur'an wa fahmal Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sama-sama mempelajari pembagian, pengelompokan Al-Quran untuk kita jadikan sebagai acuan panduan dalam kita membaca dan menghatamkan Al-Quran secara rutin. Ya, kemarin kita sudah mempelajari beberapa cara yang paling cepat untuk menyelesaikan bacaan dan hataman Al-Quran kita kemarin, yaitu mengambil cara yang pertama, 1 hari 1 manzil. Ya, 1 hari 1 manzil. Kemarin sudah sama-sama kita kenalan bahwa apabila kita membaca secara rutin, tidak bolong-bolong, 1 hari saja 1 manzil, maka Al-Quran itu akan selesai, akan khatam. Kita akan ketemu dengan surat yang ke-114. Kita akan ketemu dengan kalimat Qul a'udzu birabbin nas. Kita akan ketemu dengan kalimat minal jinnati wan nas, itu di hari ke-7. Ya. Alias 1 minggu. Iya. Adapun cara pembagiannya, cara membagi hari pertama apa, hari kedua di mana mulainya, hari 3 di mana mulainya, hari keempat sampai ke-7 di mana mulainya, maka para ulama membuat rumus, ya. Rumus pembagian Al-Quran kepada 7 manzil. Rumusnya adalah sebagai berikut. Fami bisyaukin. Ya, saya ulang. Fami bisyaukin. Ini adalah rumus pembagian Al-Quran kepada 7 manzil. Jadi manzil 1 mulainya dari mana? Manzil 2 mulainya dari mana? Sampai manzil 7 mulainya dari mana? Manzil 1 ini dimulai dari surat yang dikasih kode, yang dikasih rumus huruf fa. Fa yang dimaksud di sini adalah surat Fatihah, ya. Fatihah. Jadi manzil 1 dimulai dari surat fa. Apa fa yang dimaksud? Fatihah. Manzil 2 dimulai dari surat yang diberikan kode huruf mim. Surat apakah yang dimaksud? Kemarin sudah kita buka. Mim di sini adalah surat Maidah. Iya, betul. Maidah. Nah, kemarin baru 2. Jadi yang kemarin tidak sempat hadir ya karena berhalangan, sekarang sudah saya ulang. Bareng-bareng kita sedang membahas pembagian Al-Quran kepada 7 manzil sebagai bahan acuan panduan kita yang ingin membaca dan menghatamkan Al-Quran dalam waktu 7 hari alias 1 minggu. Nah, pembagiannya adalah mengikuti rumus ini. Ada rumus yang beredar di kalangan para ahli Al-Quran, ya, rumusnya fami bisyauqin. Fami itu adalah huruf fa, mim dan ya. Bisyauqin itu adalah huruf ba, huruf shin, huruf waw, dan huruf qaf. Kita lanjutkan. Manzil 3 dimulai dari surat yang diberi kode atau rumus huruf ya.
Kira-kira surat apa ini ya? Yasin. Kita kumpulkan dulu surat-surat yang diawali oleh huruf ya. Ada Yasin, apalagi yang ya. Ada Yunus, ada Yusuf. Ada lagi yang dari ya? Tadi sudah ada yang nyebut Yasin, sudah. Ada yang menyebut Yunus, sudah. Yusuf. Ada lagi selain yang 3? Kalau tidak ada, tidak perlu dipaksakan. Ya. Yang dimaksud di sini, yang dimaksud di sini adalah surat Yunus. Ya, saya ulang. Manzil 1 dimulai dari surat Fatihah. Manzil 2 dimulai dari surat Mim, Maidah. Manzil 3 dimulai dari surat ya Yunus. Iya, bukan Yasin, bukan Yusuf. Sekarang lanjut ke awal manzil ke-4. Rumusnya manzil 4 ini dimulai dari surat yang dikasih kode, kasih rumus huruf ba. Kira-kira surat apa ya? Awas jangan menyebutkan baknya Baqarah, karena kita sudah sampai Yunus nih ceritanya ngajinya. Kalau Baqarah balik lagi ya Bu. Jadi jangan ba yang di belakang Yunus, cari ba yang ke depan, ke arah 114 surat. Ada bayina, apalagi? Ayo dari ba kumpulkan. Nanti kita tetapkan yang mana. Apa? Ada buruj, ya al-buruj. Apalagi ba? Tadi al-bayina. Al-balad. Al-balad. Iya, balad, betul. Ada lagi yang dari ba kira-kira? Ada al-bayina. Udah tadi al-bayina sudah disebut tadi. Al-buruj. Al-buruj sudah. Al-balad. Selain yang 3 ini ada lagi, ba? Baik. Ba yang dimaksud pada rumus ini adalah bukannya ba untuk al-bayinah, bukannya ba untuk al-balad, bukan huruf ba untuk suratnya al-buruj, tapi ba yang dimaksud di sini adalah ba-nya Bani Israil ya. Jadi ba-nya Bani ya, alias surat Al-Isra ya. Nama lainnya ya, populernya kalau dulu zaman kakek nenek saya ya dikenalnya surat Bani Israil. Sekarang kalau kita lihat di mushaf sekarang itu dicantumannya nama suratnya Al-Isra. Kita ulang. Manzil 1 dimulai dari surat ya. Manzil 2 dimulai dari surat Mim Maidah. Manzil 3 dimulai dari surat ya. Manzil 4 dimulai dari surat Bani Israil alias Isra. Lanjut, sekarang manzil ke-5 dimulai dari surat yang diberi kode atau rumus huruf shin. Kira-kira surat apa ya? Ayo kita kumpulkan dulu. Syu'ara. Ada Syu'ara, ada Syam, betul? Apalagi? Ada Syuro, betul. Kalau as-sofat itu pakai huruf sod, jadi nggak masuk. Ini yang pakai shin, ya. Tadi apa? Ada Syu'ara, ada Syuro, ada Syams. Apalagi kira-kira surat Sajadah. yang kalau sajadah itu pakai huruf sin, ya yang tanpa titik, ya. Kalau ini yang pakai titik. Baik, yang dimaksud shin pada rumus ini adalah surat Syu'ara. Ya, betul. Jadi bukan shinnya untuk Asyura, bukan shinnya untuk surat Asyam, tapi shin di sini untuk surat Asy-Syu'ara. Kita ulang, sahabat-sahabat Al-Quran sekalian. Manzil 1 dimulai dari fa. Manzil 2 dimulai dari mim. 3 dimulai dari ya.
Terus manzil 4 dimulai dari ba. Bani Israel. Manzil 5 dimulai dari shin. Bukan syuro tapi syu'aro ya. Ada syuro, ada syu'aro. Syu'aro para penyair, kalau syuro musyawarah. Kita lanjutkan sahabat-sahabat Al-Quran sekalian. Manzil ke-6 dimulai dari surat yang diberi rumus atau kode huruf wawu. Kira-kira surat apa ya ini wawu? Kumpulkan dulu. Ada waqiah, betul. Ada apa lagi? Al-Muluk. Bukan. Itu mah mim al-muluk. Wawu. Ada waqiah. Apalagi ya? Ada wadduha, ada watini, ada wal asri. Ya. Wow. Ya. Wow yang dimaksud di sini bukan wawunya wal asri. Bukan wawunya milik watini. Ya, bukan wawunya milik apalagi? Waqiah. Tapi wawu yang dimaksud pada rumus ini adalah wawunya surat wasofat. Ya. Ya, namanya sendiri dari sod, tapi ini wawu ini diambil dari huruf pertamanya. Ya, kalau kita buka surat as-sofat, awalnya dari wa. Jadi di sini wawunya wawu wasofat. Iya, awalnya wasofati sofa. Kita ulang yuk, pelan-pelan saja. Manzil 1 dimulai dari fa. Manzil 2 dimulai dari mim. Manzil 3 dimulai dari ya. Manzil 4 dimulai dari ba. Manzil 5 dimulai dari shin. Manzil 6 dimulai dari wa. Iya. Sofat. Sekarang terakhir. Manzil ke berapa? Manzil ke 7. Dimulai dari surat yang diberi kode, diberi rumus huruf kof. Huruf kof ini bukan titiknya 2. Ya. Iya, huruf kof. Kumpulkan dulu. Ada kof, ada al-qalam, apalagi ada al-qadar, betul. Apalagi ada al-qiyamah, betul. Ada al-qari'ah, betul. Ada Quraisy. Kalau Quraisy tidak pakai al, langsung Quraisy. Udah, kolam sudah. Yang dimaksud qaf di sini bukan qafnya al-qalam, bukan qafnya al-qadar, apalagi qafnya qul ya dan qulhu. Bukan qaf yang di sana. Dan triple qul bukan miliknya triple qul, tapi qafnya di sini adalah surat qaf. Iya. Inilah pembagian Al-Quran kepada 7 manzil adalah ini manfaatnya, gunanya untuk tadi jadi panduan kita, acuan kita ketika kita hendak ingin membaca dan menghatamkan Al-Quran dalam waktu 7 hari alias 1 minggu. Jadi hari Senin, contohnya kita mulai ngaji hari Senin, dimulainya dari Fatihah. Sampai mana? Fatihah lewat, Al-Baqarah lewat, Ali Imran, sampai An-Nisa. Itu manzil 1 tuh isinya itu surat-surat yang barusan. Nanti manzil 2 hari Selasa dimulainya dari surat Maidah dan seterusnya. Baik. Saya hapus. Jadi 1 hari itu kira-kira 4 juz lebih kurang ya. Iya, kurang lebih. Dan itu rata tinggal dihitung pakai lembaran boleh. Nanti sahabat-sahabat Al-Quran boleh diperiksa. Kira-kira kurang lebih tadi kalau juz kurang lebih senilai berapa juz, kalau lembar berapa lembar.
Iya. Baik, sahabat-sahabat Al-Quran sekalian, saya hapus. Pak, itu Ya. udah pas awal surat semuanya? Iya, awal surat betul. Ayo, saya ingin ngasih kesempatan yang mau mencoba menyebutkan Saya, Pak. rumus-rumus ini. Dan Saya coba. namanya Ustadz Aziz, boleh dibantu siapa Ustadz Aziz? Boleh, Pak. Oke, silakan Ibu Rini dari Depok. Ibu Rini, coba dapat ini boleh di Ibu on cam juga, Rini. Ibu Rini. Silakan. Bu Rini dari mana Bu Rini? Dari Depok, Ustaz. Depok, alhamdulillah selamat bergabung Bu. Alhamdulillah. Ibu Assalamualaikum. Rini, waalaikumsalam warahmatullah. Siap Bu Rini, saya acak menyebutkan hurufnya, Ibu menyebutkan nama suratnya. Kita Insya Allah. mulai. Manzil 7 Ibu. Qaf. Manzil 5. Syu'ara. Manzil 3. Yunus. Manzil 1. Fatihah. Manzil 6. Wasyofatin. Betul. Manzil 4. Bani Israel. Manzil Asyura. 2. Maidah. Maidah. Bagaimana, Alhamdulillah. Ustaz? Maaf. Mim nomor 2. Nomor 2. Oh, ya. Manzil Maidah. 2. Maidah. Ini barusan Ibu sambil lihat contekan atau sambil merem? Bukan, Ustaz, kayaknya ada suara yang mendobling, jadi saya nggak kedengaran Oh, apa gitu. Ustaz. Maaf, Ustaz. Ibu barusan menyebutkan rumus ini sambil lihat contekan atau sambil merem dengan hafalan? Kadang-kadang merem, kadang-kadang lihat Kadang- contekan, tapi nggak Ya, kelihatan. nggak apa-apa ya. Yang ingat tanpa lihat contekan, yang lupa boleh lihat contekan. Satu orang lagi Ustadz Aziz mohon dibantu, siapa kira-kira yang ingin Kami memurojaah prioritaskan. nih? Oke, kami prioritaskan yang on cam dan raise hand. Di sini ada Ibu Nur Sapitri. Silakan Ibu Nur. Ibu Nur Sapitri, dari mana Ibu Nur? Dari Magelang, Ustaz. Magelang, selamat bergabung Magelang. Kemarin hadir Ibu? Hadir, Hadir. Ustaz. Siap Bu, saya sebutkan majelis Insya Allah. keberapanya, Ibu menyebutkan surat yang dimaksud. Manzil 5. Asyuara. Syu'ara. Syuara. 6. Iya. Manzil 2. Al-Maidah. Manzil 6. 6. Qaf. Bukan, bukan. 6. Wow. Waqiah. Apa? Ayo. Kalau lupa boleh lihat contekan. Wasofat. Iya. Manzil 5. 5 asyuara, Ustaz. Manzil 7. 7 Qaf. Manzil 4. 4 ya. Yunus. Manzil 4. Huruf apa itu? Huruf ba. Ba. Ayo, ba. Jangan bilang Baqarah. Bukan Ustaz. Bunda. Apa? Al-Isra. Iya, Bani Israel, Al-Isra. Satu. 1 Al-Fatihah. Iya, 2. 2 Al-Maidah. 3. Ya, Yunus. Iya, alhamdulillah cukup Ibu sudah mewakili ya, mudah-mudahan dengan diwakili oleh 2 orang itu yang lain jadi ingat ya. Ini adalah rumus pembagian manzil. Baik, demikian sebagai kelanjutan dari materi sebelumnya berkaitan dengan pembagian Al-Quran terbagi kepada manzil. Tinggal nanti dicocokkan di mushafnya, dicek, diperiksa. Nah ini semuanya di awal surat ya. Biasanya kalau di Fatihah itu nggak dicantumkan ada keterangan manzil. Mulainya biasanya dari mim dan seterusnya. Baik sahabat-sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, sekarang kita akan masuk ke materi sesuai dengan yang direncanakan. Hari ini kita akan mengenal ya cara membaca pertemuan 2 hamzah. Ya. Pertemuan 2 hamzah.
dan cara membacanya. Baik. Walaupun penyebutannya hamzah, namun secara tulisan kadang hamzah itu ditulis dalam bentuk alif. Ya. Jadi ini walaupun disebutnya hamzah, tapi secara tampilan gambar di mushaf itu tampilannya dalam bentuk alif. Contoh, saya di sini menampilkan potongan dari surat Al-Baqarah ayat 6. Ayatnya ini a'andzartahum, berarti kalau lengkapnya dari ayat innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum. Di sini kita menemukan pertemuan dua hamzah. Mana dua hamzah yang dimaksud ini? Ini hamzah 1 dan ini hamzah 2. Tuh, tadi kata saya tidak selamanya gambar hamzah itu adalah dalam bentuk kepalanya huruf ain. Kalau nomor 1 ini hamzah yang sudah kita kenali lebih dekat, yaitu hamzah itu gambar huruf yang diambil dari kepalanya huruf ain. Jadi kalau ini huruf ain, ya kalau ini huruf ain, kita buang bawahnya sampai ke atas. Nah, inilah jadinya adalah ketika dibuang ujungnya, jadilah ini adalah gambar tampilannya untuk huruf yang namanya hamzah. Namun huruf hamzah dalam mushaf Al-Quran terkadang gambarnya seperti ini, gambar alif. Jadi ketika kita menemukan alif yang berbunyi, baik itu bunyinya A, bunyinya I, atau bunyinya U, ya bisa kita sebut dengan hamzah. Ya, gambarnya tampilan huruf alif, karena dia menerima bunyi A, I, U, menerima harokat fathah, kasroh, dan domah, menerima harokat jabar, JR, dan PS, maka gambar alif ini bisa kita sebut dengan sebutan hamzah. Ya, baik, kita kembalikan kepada contoh. Di sini pada lafadz a'andzartahum kita menemukan dua hamzah bertemu. Ada hamzah 1 yang gambarnya, yang tampilannya adalah bentuk kepala huruf ain, ini yang umum kita kenali, dan yang kedua dalam gambar alif. Nah, ini sekarang yang akan kita perbincangkan, kita bahas bahwa dalam Al-Quran kita akan menemukan beberapa kali pertemuan dua hamzah. Nah, berikut saya tampilkan beberapa contoh dalam Al-Quran yang dalam potongan ayat ini, dalam yang potongan ayat ini kita temukan pertemuan dua hamzah. Yang pertama ini adalah dua hamzah pada kata a'andzartahum. Ingat, yang namanya hamzah, baik dalam gambar hamzah seperti biasa atau gambar alif, itu terbagi dua jenis. Ada hamzah wasol dan ada hamzah qata'. Nah, di sini pada kata a'andzartahum telah terjadi pertemuan dua hamzah. Hamzah satunya hamzah qata' dan hamzah duanya juga hamzah qata'. Adapun cara pembacaannya adalah kedua hamzah yang sekarang kita temukan di surat ini, kedua-duanya dibaca dengan jelas. Tidak boleh ada yang disembunyikan atau dilemahkan bunyi. A duanya. A'andzartahum, A. Dan inilah cara baca dua hamzah di semua tempat dalam Al-Quran umumnya menggunakan cara ini. Jadi kalau kita ketemu dua hamzah bertemu, baik bunyinya AA, baik bunyinya II, ataupun UU, atau variasi AU, AI, ya berbeda baris, itu umumnya
dibaca dengan jelas. A. Ya, seperti pada ayat ini. Berikutnya ada juga suara pertemuan dua hamzah, dua-duanya hamzah koto tapi dibaca di luar keumuman. Nah, seperti ini. Ini saya tampilkan surat potongan dari surat Fussilat ayat 44. Di sini kita menemukan pertemuan dua hamzah. Ini hamzah 1, ini hamzah 2. Dua-duanya statusnya adalah hamzah koto. Berarti sama dengan andar tahum. Ya. Jadi andar tahum dua hamzah bertemu. Jamiyun juga ini dua hamzah bertemu. Adapun cara pembacaannya, kalau andar tahum kedua hamzah dibaca dengan jelas. Sedangkan untuk kata jamiyun ternyata dibaca dengan cara khusus, yaitu dibaca dengan cara tashil. Yang mana yang dirubah bunyinya? Yang dirubah adalah hamzah yang kedua. Pada asalnya kan tadi suara hamzah itu harus tegas dan jelas, AA. Nah, sekarang untuk AA ya, pertemuan dua AA, dua-duanya hamzah koto. Pada surat ini ternyata memiliki cara khusus, yaitu hamzah yang kedua dibaca tashil, melemah. Ya. Yang asalnya AA jadi jamiyun. Jamiyun, kurang lebih seperti itu. Nah, beres. Ini model pertemuan dua hamzah yang pertama ya, yaitu hamzah koto bertemu dengan hamzah koto. Cara bacanya di semua tempat baca jelas saja, kecuali dua hamzah koto yang bertemu di lafad jamiyun yang kita temukan di surat Fussilat ayat 44. Ya. Beres, ini kita akan menampilkan dulu beberapa contoh kasus pertemuan dua hamzah. Ini adalah model yang pertama. Dua hamzah bertemu, yang satu hamzah koto, yang kedua juga hamzah koto. Cara bacanya di semua tempat kedua hamzah ini baca jelas, kecuali dua hamzah pada kata jamiyun yang terdapat di surat Fussilat ayat 44. Ini mesti dibaca dengan cara khusus, yaitu dibaca dengan tashil. Nah, sekarang model yang kedua. Hamzah koto bertemu dengan hamzah wasol. Nah, ini hamzah koto bertemu dengan hamzah wasol. Contoh ayatnya ini adalah saya ambil dari potongan surat Al-Baqarah ayat 80. At-takhadtum. Kalau kita baca sekilas, ya sahabat-sahabat sekalian, ini kata ini kita lihat secara sekilas, apakah ditemukan ada pertemuan dua hamzah kira-kira ini kalau kita lihat lafadz ini? Tidak. Tidak ya? Satu hamzah. Mana hamzah yang kedua? Tampilnya kan cuma satu ini saja. Nah, tapi ternyata kata ahli tajwid di sini, ini setelah dibongkar ya, kita dapat ilmu dari para ulama tajwid dan bahasa Arab. Ternyata ini sebenarnya pada kata ini kalau ditarik ke asal muasal bahasa Arab biasa, ini kan bahasa Arab kebagi dua, Bu, Bapak. Ada bahasa Arab Al-Quran, ada bahasa Arab orang seperti yang biasa ditulis oleh orang Arab. Ya, bahasa Arab orang Arab, ada bahasa Arab Al-Quran. Nah, ditinjau dari asal muasal bahasa Arab orang Arab, di sini adalah terjadi pertemuan dua hamzah. Gimana asalnya? Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini asalnya. Ada dua. Ini hamzah 1, ini hamzah 2. Ya. Jadi kata at-takhadtum ini secara tampilan satu hamzah, tapi ternyata menurut
penjelasan dari para ulama baca dan bahasa, ini adalah asalnya pertemuan dua hamzah. Gimana kalau kita bedah asalnya? Gini asalnya. Ada dua hamzah bertemu. Sekarang kelihatan kan? Ada a dan ittakhadtum. Sebagai bukti ya yang meyakinkan kita bahwa di sini adalah pertemuan dua hamzah, ya kita bisa melihat, contohnya saya ambil surat Al-Baqarah ayat 52. Nah, saya kasih garis. Baik. Nah, ini adalah kata ittakhadtum sebelum kedatangan hamzah 1. Jadi ini kata ittakhadtum sebelum kedatangan hamzah yang pertama. Asalnya seperti ini. Ittakhadtum. Sedangkan jadi asal ini bunyinya asalnya i ya. Asal muasal bunyi alif yang nempel pada kata ittakhadtum itu adalah berbunyi i, berbunyi kasroh. Ittakhadtum. Ini aslinya seperti ini. Kemudian pada ayat yang tadi, nah pada ayat ini bunyinya kan tampilannya bukan i, tapi berharokat a. Berarti ini ada sesuatu, karena asalnya alif yang nempel pada kata ini seperti tadi di surat yang tadi kita tampilkan itu berbunyi i. Lantas ini kenapa jadi a? Ternyata a-nya itu adalah a yang kedua. Bunyi a yang kedua. Nah, bunyi a yang kedua yang ini. Nah, jadi setelah kita ungkap asal muasalnya, sekarang kita jadi paham ternyata lafadz ini, pada lafadz ini terjadi pertemuan dua hamzah. Hamzah yang pertama hamzah qoto. Ini yang nomor 1 itu hamzah qoto. Saya tulis dulu. Ini hamzah qoto. Sedangkan yang sini adalah hamzah wasol. Nah, kalau tadi model yang pertama, ini model yang pertama, di sini adalah pertemuan hamzah qoto dengan hamzah qoto. Nah, di sini untuk kata ini ittakhadtum adalah pertemuan hamzah qoto dan hamzah wasol. Bagaimana cara pembacaannya menurut ilmu tajwid? Apabila terjadi pertemuan hamzah qoto dengan hamzah wasol, maka hamzah wasolnya, hamzah yang kedua hilang atau gugur baik di lisan dan tulisan. Secara tulisan dan lisan hamzah wasol ketika didahului oleh hamzah qoto suaranya menghilang. Bukan hanya suara yang menghilang tapi tulisan. Jadilah seperti ini. Nah, ini hasil akhirnya. Saya ulang. Kaidahnya, apabila terjadi pertemuan dua hamzah, yang satu qoto, yang kedua qoto, maka cara bacanya gimana? Baca jelas kedua-duanya, kecuali surat Fussilat ayat 44. Sekarang materi yang kedua, bagaimana kalau pertemuan dua hamzah tersebut adalah terdiri dari hamzah qoto bertemu dengan hamzah wasol. Maka cara bacanya gugurkan hamzah wasol dari aspek dari segi tulisan dan lisan. Jadi di lisan hilang, di tulisan juga hilang. Jadilah seperti ini. Ya. Ini kalau tidak dijelaskan oleh para ulama ahli baca, kalau kita tidak belajar, kita tidak akan menyadari, tidak akan memahami di sini telah terjadi pertemuan dua hamzah. Tapi setelah dijelaskan, kita jadi paham ternyata ini asalnya ittakhadtum yang dibaca dengan cara membuang, menghapus lisan dan tulisan hamzah wasol, dihilangkan. Jadi satu hamzah yang tampil, ittakhadtum, yang tampil jadi hamzah yang pertama.
Sekarang contoh berikutnya. Saya ambil dari surat Yunus. Secara sekilas nih, kita lihat tulisannya ini al-ana. Apakah sahabat-sahabat Al-Quran sekalian melihat pada lafaz ini ada pertemuan dua hamzah? Terlihat atau tidak secara tampilan? Tidak. Iya. Tidak terlihat. Tidak ada ya? Sama seperti tadi Iya. at-takhodum nggak ada. Nah sekarang menurut penjelasan ulama tajwid dan bahasa Arab, ternyata al-ana ini adalah sebenarnya asal muasalnya di sini di dalamnya telah terjadi pertemuan dua hamzah. Emang kalau diuraikan seperti apa? Ya kalau diuraikan begini. Nah asalnya ada hamzah 1, ada hamzah 2. Hamzah 1 hamzah koto. Hamzah 2 hamzah wasol. Berarti sama atau dengan contoh yang tadi, dengan contoh yang a'id takhodum. Nah ini. Iya betul, sama pertemuan hamzah koto dan hamzah wasol. Yang membedakan kalau a'id takhodum setelah hamzah wasol bertemu huruf ta, sedangkan pada hamzah, pada contoh yang kedua bertemu dengan lam. Nah kalau bertemu lam itu kan kita kenal ada lam komariah, ada lam syamsiyah. Apabila setelah hamzah wasolnya adalah alif lam komariah atau alif lam syamsiyah, maka cara bacanya bukan dengan cara dihilangkan tulisan dan lisan. Tapi hamzah wasol harus posisinya ditukar, diganti dengan huruf pemanjang, huruf mad. Setelah diganti posisinya oleh huruf mad, maka a, ya, suara a di sini yang asalnya pendek berubah jadi panjang karena a yang kedua diganti posisinya, digantikan oleh apa? Huruf mad, yaitu alif. Maka jadilah bacaannya seperti yang kita sudah praktekkan, ini berubah jadi panjang. Al-ana. Al-ana. Ya. Jadi ini bunyi a ini asalnya pendek. Nah sekarang kenapa berubah jadi panjang? Karena hamzah yang kedua itu dibaca dengan cara ditukar, diganti posisinya oleh huruf alif. Jadilah hasilnya seperti ini. Kita membacanya 6 harokat, ini adalah sudah melewati beberapa proses ya. Asalnya al-ana, kemudian alif yang kedua atau hamzah yang kedua ditukar, diganti dengan huruf mad. Jadi hasilnya seperti ini. Al-ana. Baik. Saya ulang lagi pelan-pelan. Dalam Al-Quran ditemukan pertemuan dua hamzah dan cara bacanya beda-beda. Yang pertama, pertemuan dua hamzah. Hamzah 1 hamzah koto, hamzah 2 hamzah koto. Bagaimana cara bacanya? Keduanya dibaca jelas kecuali pada lafaz a'jamiyun. Yang kedua dibacanya tidak jelas tapi dibaca tashil. Yang kedua ditemukan hamzah koto bertemu dengan hamzah wasol. Contohnya at-takhodum, ini berasal a'id takhodum. Cara bacanya hamzah yang kedua dihilangkan, dibuang di lisan dan di tulisan. Lisan dan tulisan jadi hilang. Kalau al-ana karena bertemu dengan lam, padahal sama pertemuan hamzah koto dan hamzah wasol, karena bertemu lam punya cara tersendiri, yaitu alifnya, hamzah yang keduanya itu diganti dengan huruf mad. Jadi hasilnya al-ana. Contoh berikutnya, kasus pertemuan dua huruf hamzah. Sekarang terbalik, hamzah satunya hamzah wasol, hamzah duanya hamzah koto. Bagaimana cara bacanya? Cara bacanya
untuk pertemuan hamzah wasol dan hamzah koto, yaitu hamzah kotonya harus ditukar diganti dengan huruf mad. Contoh di sini Al-Ahqaf, alif wasolnya karena di awal dia harus dibaca i, kemudian hamzahnya diganti dengan huruf mad. Huruf mad yang pantas menggantikan posisinya bukan alif, karena alif itu bukan pasangannya suara i. Bukan pula yang menggantikan hamzah di sini bukan wawu mad, karena wawu mad itu pasangannya adalah untuk huruf berharokat dhammah. Yang pantas menggantikan hamzah di sini adalah huruf ya, ya yang sesuai, yang serasi. Maka hasilnya jadi seperti ini. Kita membaca surat Al-Ahqaf. Ituni. Dari mana munculnya huruf ya? Ini huruf ya adalah posisinya sebagai pengganti dari huruf hamzah. Nah, demikian beberapa contoh gambaran umum tentang pertemuan dua hamzah dalam Al-Quran. Ternyata bisa berbeda-beda cara pembacaannya. Tergantung ini pertemuannya jenis hamzah apa dengan hamzah apa. Ya, kita simpulkan. Ada hamzah koto bertemu dengan hamzah koto. Ini. Ini yang pertama. Yang kedua, ada hamzah koto bertemu dengan hamzah wasol. Yang ketiga, ada hamzah wasol. Hamzah wasol bertemu dengan hamzah koto. Nah, dari awal tadi sampai akhir, pertemuan dua hamzah itu tidak akan keluar dari 3 model seperti ini. Ada koto ketemu koto, ada koto ketemu wasol, ada wasol ketemu koto. Ada wasol ketemu koto. Cara bacanya tadi, kalau yang nomor 1, kota ketemu koto, itu dibaca jelas. Yang pokok itu baca dengan jelas, kedua-duanya. Kecuali tadi kata Aa Anjamiyun. Kalau yang kedua, koto ketemu wasol, maka ada 2 cara baca tadi, tergantung setelah alif wasolnya itu, setelah hamzah wasolnya itu huruf lam atau bukan. Kalau bukan huruf lam, ya saya hapus dulu. Jadi setelah alif wasol itu ada bukan huruf lam atau lam. Kalau bukan huruf lam, maka cara bacanya alif wasol, hamzah wasolnya dihilangkan. Sedangkan kalau bertemu lam, hamzah wasolnya diganti dengan huruf mad. Jadi panjang. Yang terakhir, nomor 3 adalah ketika wasol ketemu koto, maka cara bacanya adalah hamzah koto ditukar posisinya dengan huruf mad yang 3. Bisa alif, bisa wawu, bisa ya. Nah, demikian gambaran umum tentang pertemuan dua hamzah dan cara bacanya. Terakhir, sekarang saya akan tampilkan contoh kasus. Silakan sahabat-sahabat Al-Quran sekarang hadir mengamati ini masuknya ke model yang mana dan cara bacanya harus gimana. Ya, saya tampilkan dulu.
eh, ayatnya. Saha. Kita buka surat Al-Baqarah di akhir halaman 51. Saya buka dulu. Halaman 50 ya. Halaman 50. Empat sembilan ini. Baik. Saya kasih tanda. Ini kalau kita ambil satu kata ini saja. Ya. Kalau kita ambil satu kata ini aja, maka kita akan menemukan pertemuan dua hamzah. Ini hamzah satu, dan hamzah 2. Ya, kalau kita ambil, sekali lagi, ini kalau kita ambil kata ini, kita ambil potong, maka dalam kata ini terjadi pertemuan dua hamzah. Hamzah 1 dan hamzah 2. Pertanyaan saya, ini cara pembacaannya masuk ke model yang keberapa? Ketiga. Apakah di sini koto ketemu koto, koto ketemu wasol, atau wasol ketemu koto? Nah, karena akan menentukan cara bacanya. Jadi penting tadi kita ketahui kita memahami ini ketemu apa dulu, karena akan menentukan cara bacanya gimana. Apakah dua-duanya dibaca jelas? Apakah yang keduanya harus dihapus atau yang keduanya harus diganti? Ya. Diganti, Ustadz Aziz, boleh kasih kesempatan Ustadz Aziz pilihkan dua orang. Baik, seperti biasa ya Bunda sekalian, silahkan raise hand dan on cam. Kami pilih dua orang insya Allah. Masya Allah Ustadz, antusiasnya luar biasa nih peserta. Alhamdulillah. Oke, saya pilih yang paling pertama dulu. Di sini ada Ibu Dede. Silakan Ibu Dede. Ibu Dede. Dari mana Ibu Dede? Suaranya belum. Mikrofon terlebih dahulu Ibu Dede, silahkan. Afwan. Baik, Bu Dede dari mana? Saya dari Karawang, Ustadz. Karawang. Menurut pengamatan Ibu, kalau kata ini ditarik, diambil, ya, di sini kan jadi ada dua pertemuan dua hamzah. Nah, kira-kira ini koto ketemu koto ketemu wasol, atau wasol ketemu koto menurut Ibu? Kalau menurut dari pencermatan tadi saya itu ini wasol ketemu koto. Koto ketemu koto ya. Jadi Ibu lebih cenderung koto ketemu koto. Baik, cukup. Ustadz Aziz yang kedua. Wasol ketemu koto. Ini Ustadz yang huruf ini. Gimana Bu Dede? Bu Dede gimana? Yang mana jadi Ibu? Wasol ketemu koto. Maka udah. itunya diganti jadi mad. Iya, kita yang Bu Dede berarti menurut pengamatan Bu Dede, Ustadz Aziz barusan contoh ayat ini, lafaz ini adalah koto ketemu koto. Baik, yang kedua Ustadz Aziz siapa? Ustadz, wasol ketemu koto menurut saya. Bu siapa ini? Ibu Bu masih Dede. Bu Dede? Iya. Oh, diralat. Iya, dan tadi Iya. juga wasol ketemu koto. Baik, menurut Ibu Dede katanya Ustadz Aziz ini contoh ayat yang saya tampilkan ini adalah pertemuan dua hamzah, yaitu wasol ketemu koto gitu ya Bu? Iya. Iya, baik. Yang kedua Ustadz Aziz silakan kasih Silahkan. kesempatan. Kita dari Ikhwan ya Pak Ahda, silakan. Koto ketemu koto. Pak Ahda dari mana? Purwokerto. Purwokerto. Alhamdulillah. Iya. Menurut pengamatan Bapak, ini contoh yang sekarang saya tampilkan. Ada dua hamzah bertemu, kira-kira ini koto ketemu koto ketemu wasol, atau wasol ketemu koto? Koto ketemu koto. Baik, udah jelas. Jadi tadi perwakilan yang pertama tadi menyebutkan ini adalah wasol ketemu koto, sedangkan yang kedua
koto ketemu koto. Baik, akan kita bedah setelah yang akan lewat, yang akan disampaikan oleh Ustadz Aziz ya. Saat nanti kita bahas. Jeda dulu setelah saya kembalikan dulu kepada Ustadz. Luar biasa ya, bikin penasaran ya Bunda sekalian ya. Luar biasa nih Ustadz Irfan, bikin penasaran. Saya pun penasaran ya apa jadi jawabannya ya. Seperti sinetron bersambung. Kalau sekarang tuh drama tuh kayak drama Cina ini jadinya Ustadz. Luar biasa. Baik, Bunda sekalian, sambil jeda terlebih dahulu dan Ustadz Irfan pun rehat sejenak ya Bunda sekalian. Sambil menunggu jawabannya, mungkin ada beberapa informasi yang akan disampaikan. Kami akan menyampaikan pertama bahwasanya program Ramadan bertajwid ini merupakan program yang dari umat untuk umat tentunya, dan kita maksimalkan untuk apa? 4 kelas gratis. 4 kelas gratis setiap harinya sebagaimana yang sudah diketahui dan sudah berjalan kurang lebih 15 hari ya, mau 16 hari. Udah separuhnya Masya Allah dari bulan Ramadan, dan sesuai judulnya 20 hari, berarti ya kita sudah sebentar lagi untuk apa istilahnya ya, untuk mengakhiri program ini. Tapi tenang Ayah Bunda sekalian, masih ada sisa beberapa hari yang bisa Ayah Bunda sekalian manfaatkan, khususnya di dalam bulan Ramadan ini, khususnya di Ramadan bertajwid. Yang mana seperti biasa Ayah Bunda sekalian, kami membuka bagi Ayah Bunda sekalian yang ingin memberikan support kepada kami khususnya di program Ramadan bertajwid ini, karena semua ini studio saya yang di sini saya pakai, studionya Irfan Susilo pun itu sama-sama dari umat, dari Ayah Bunda sekalian, dan ini semua sifatnya adalah tidak ada paksaan. Ayah Bunda sekalian yang ingin menaikkan level jariah dalam artian donasinya, silahkan, sudah di-chat di kolom komentar oleh tim admin kita ke rekeningnya Ustadz Ari Abdullah. Di situ tertera namanya Ustadz Ari Lukman Hakim. Ayah Bunda sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, Ayah Bunda sekalian, kita langsung aja kayaknya ya. Nah, kita langsung aja karena sepertinya sudah pada penasaran Ustadz Irfan, insya Allah. Jadi ini gak boleh disia-siakan ini insya Allah, soalnya ya materinya yang sangat-sangat luar biasa. Jadi bagi Ayah Bunda sekalian yang sudah penasaran, dan Afan, kalau ada pertanyaan Ayah Bunda sekalian, silahkan ditanyakan nanti, tapi ya setelah dibuka sesi untuk tanya jawab, baik di kolom chat ataupun bisa raise hand, dan syaratnya tadi harus on cam. Oke, Ayah Bunda sekalian, sepertinya kita langsung saja, jawabannya apa ya? Ustadz Irfan Susilo, silakan Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Aziz. Ya, tadi sudah saya minta 2 perwakilan untuk mencoba mengamati contoh yang sudah saya tampilkan dari tema yang sedang kita bahas, yaitu pertemuan 2 hamzah. Tadi sudah di awal sudah disampaikan 2 hamzah bertemu dalam Al-Quran kemungkinannya adalah 3, tadi masuk ke salah satu dari 3 model. Ada koto ketemu koto, ada koto ketemu wasol, dan yang ketiga ada wasol ketemu koto. Masing-masing punya cara tersendiri dan pengecualiannya. Kalau koto ketemu koto, cara bacanya kedua hamzah tersebut dibaca jelas, kecuali tadi ada kata tertentu. Kemudian kalau koto ketemu wasol, dilihat dulu ketemu lam komariah samsiah atau tidak. Kalau ketemu lam komariah samsiah, maka alifnya diganti, hamzah yang kedua, hamzah koto yang kedua diganti dengan huruf mad. Tapi kalau bukan lam komariah lam samsiah, itu adalah dihapus, tidak diucapkan, digugurkan tulisan dan lisannya. Yang terakhir, kalau kasusnya nomor 3 yaitu wasol ketemu koto, maka hamzah kotonya posisinya harus digantikan. Dan jawaban yang benar untuk pertanyaan yang sekarang saya tampilkan ini masuk ke jenis pertemuan nomor 3 Ustadz Aziz ya. Jadi yang barusan kita lihat bersama dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu adalah pertemuan wasol dan koto, hamzah wasol dan hamzah koto. Berarti cara bacanya adalah ambil cara yang ketiga. Gimana cara bacanya? Hamzah yang kedua harus diganti dengan huruf mad. Ya, ini kan barusan kalau saya alihkan ya, yang dari di mushaf sekarang. Nah, tadi gini. Di mushaf saya alihkan ke tulisan langsung, karena di sini pertemuan antara wasol
dan koto, maka cara bacanya bukan dibaca jelas kedua-duanya, bukan. Atau dihapus yang kedua, bukan. Tapi yang ketiga, ganti posisi hamzah dengan huruf mad. Huruf mad yang berhak menempati hamzah di sini kira-kira alif, waw, atau ya. Nggak puasa. Alif. Kira-kira apa ya sahabat Al-Quran? Ini ini hamzah harus diganti kan? Harus diganti dengan huruf mad. Huruf mad kan ada 3. Kalau nggak alif, waw. Kalau nggak waw, ya. Nah, kira-kira apa ini penggantinya? Alif Ustaz. Ya. Ustaz. Alif. Diganti dengan ya. Alif, waw atau ya? Alif. Sebenarnya tulisan sudah mengarahkan. Ya, tulisan mushaf Al-Quran sudah mengarahkan huruf mad apa yang berhak menggantikan hamzah sukun di sini. Iya, secara tulisan sudah ngasih informasi yang berhaknya adalah wawu. Berarti ini alif yang sebelumnya dibaca dhamma. Nah, jadi hasil akhirnya ya, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat Al-Quran sekalian, ayat ini kalau dimulai dari huruf ini, dari kata ini, dari hamzah wasol, maka ketika kita tadarus nanti di rumah bacanya berubah jadi gini. Nah, Baru sampai surat Al-Baqarah ayat berapa, Ustaz? Tumina. Al-Baqarah ayat 283. 83 ya. Jadi seandainya Bapak Ibu, sahabat-sahabat Al-Quran sekalian, seandainya nih memulai pada kata ini yang sudah kita ambil, ya, memulainya, maka cara bacanya adalah alifnya dibaca u, hamzahnya ganti dengan wawu jadi tumina. Tumina, bukan tumina, bukan juga tumina, bukan juga tumina, tidak. Tapi jadi panjang 2 harokat. Tumina. Ya. Puan Ustadz, bukannya itu hamzah numpang di waw Ustadz? Iya. Betul, hamzahnya numpang di wawu kan ketika kita baca secara ini, kalau kita bacanya nyambung ya. Ya. Seandainya kita napas kita kuat baca ayat ini, maka bacanya adalah fal yu'addilladzi. Nah, jadi yang dibaca adalah hamzah yang numpang di atas wawu. Kalau disambung ini justru menghilang. Karena sudah sama-sama kita ketahui alif wasol itu kalau disambung dengan huruf sebelumnya dia harus menghilang, meniadakan diri, tidak diucapkan, dilewat. Tapi kalau kita memulai pada kata yang ada hamzah wasolnya, maka hamzah wasol jadi berbunyi. Itu. Jadi betul ini hamzah ini numpang di atas wawu dan harus dibaca kalau disambung dengan aladzi fal yu'adilladzi tumina. Tapi seandainya kita memulai tadi saya seandainya napas kita kuat dan kita memulai pada kata ini, maka berlakukanlah kaidah pertemuan 2 hamzah yang tadi. Kita tentukan ini apa ketemu apa? Koto ketemu koto kah? Koto ketemu wasol kah? Atau wasol ketemu koto kah? Tadi sudah terjawab, ini adalah wasol ketemu koto. Maka cara bacanya, alif wasolnya, hamzah wasolnya dibaca dengan bunyi u, dan hamzahnya ditukar, diganti dengan huruf mad. Dan huruf mad yang layak, yang pantas, yang serasi menggantikan pada posisi di sini adalah wawu, bukan alif. Jadi suaranya serasi. Tumina. Jadi wawu di sini sebenarnya sudah memberi isyarat kalau mau diganti, gantilah dengan aku gitu kata wawu. Kalau mau di wakop. Ya, seandainya memulai di sini ya. Kalau lagi disambung mah nggak ada masalah. Fal yu'addilladzi tumina. Nggak ada permasalahan. Ini mah kita bahas ketika kita
darurat memulai di sana. Maka tadi kaidah atau pembelajaran dua hamzah harus kita pelajari dan kuasai. Karena ketika kita darurat memulai di sini, karena berhentinya juga darurat kan, karena kehabisan napas, maka disinilah perannya ya materi tentang dua hamzah bertemu. Jadi pertemuan dua hamzah ini emang salah satu materi yang dibahas dalam pembelajaran tajwid lanjutan ya, untuk membekali kita dalam tilawah sehari-hari, di mana kemampuan napas kita kan beda-beda. Ada yang pendek, ada yang napas, sehingga kemungkinan berhenti di ayat yang panjang itu bisa mengambil tempat-tempat yang berbeda-beda tiap orang, karena emang napasnya beda-beda. Nah, ketika darurat berhenti atau darurat memulai, untuk contoh kasus ini, maka ingat-ingat kaidah pertemuan dua hamzah. Tanya dulu, ini koto lawan koto lawan wasol, atau wasol lawan koto. Nah, ini untuk kasus ini, contoh ini adalah wasol ketemu koto. Maka cara bacanya, hamzah yang kedua harus diganti, ditukar oleh huruf mad, dan alifnya yang asalnya tidak berbunyi jadi berbunyi. Di sini hasil akhirnya jadi tumina. Berarti untuk mengawali ya, tumina. Iya, kalau mengawali ini darurat ya. Jadi kan berhenti bisa darurat karena kehabisan napas. Otomatis memulainya juga kita memulai di tempat yang terdekat kan. Iya. Kalau yang napas panjang ya tidak ada permasalahan, karena pasti dari satu ayat ke ayat berikutnya ya tidak terputus. Nah, tapi bagi yang napasnya pendek, maka disinilah berlaku hukum wakop darurat, atau dalam istilah tajwidnya wakop iddirori. Jadi wakop yang dilakukan oleh pembaca karena terpaksa, seperti penyebabnya ya, faktor napas nggak kuat, atau tiba-tiba batuk, tiba-tiba bersin. Nah, jadi ada faktor yang mendorong dia jadi terpaksa berhenti. Nah, maka Pak Ustaz. Ya, Bapak. Maaf Pak Ustaz, berarti dalam hal ini ada perbedaan pelafalan kalau kita baca wasal dengan baca ibtidak Pak Ustaz ya. Betul. Ketika wasol, alifnya yang nomor ketika wasol saya tampilkan, alifnya dilewat. Fal yu'addil ladzi tumina amanatah utumina amanatahu, seperti itu. Jadi kalau disambung, fal yu'addil ladzi tumina amanatah, mundur darurat, utumina amanatah. Nah, seperti itu. Betul Pak. Jadi wasol dan wakob akan merubah cara pembacaan kedua hamzah tersebut. Nah, demikian Ustaz Aziz. Jadi uraian jawaban dari pertanyaan pertama. Masih banyak pertanyaan, ada 1000 pertanyaan Ustaz, ini kasusnya. Kita baru membongkar yang mengungkap Pak Ustaz, beberapa mulai contoh. pertanyaan saya tadi Pak Ustaz, mau mulai pertanyaan Pak Ustaz. Dari segi kaidah wasal wakaf dengan ibtidak, mana yang terbaik Pak di situ Pak Ustaz? Kita bisa ibtidak dari utuni atau kita ibtidak dari kata sebelumnya Pak Ustaz? Mana yang terbaik di situ Pak Ustaz? Kalau di sini yang terbaik dari fal yu'addi kalau menurut saya. Fal yu'addil ladzi tumina. Mundurnya dari fal yu'addi lagi. Itu Pak Ustaz. Iya. Tapi tidak salah juga kalau kita mulai dari utuni, tidak salah juga Pak Ustaz ya. Ya, bisa dilakukan dalam rangka menguji dan melatih penguasaan tajwidnya, bisa. Jadi iya, Pak. Secara praktek tilawah, Pak saya Ustaz, lebih cenderung pasnya berhentinya memulainya di fal yu'addi. Tapi Fal ini bisa yu'addi, dilakukan ibtidak dimanapun tempatnya, bisa sembarangan ibtidak dalam rangka ikhtibari. Ya, jadi dalam tajwid ada wakob dan ibtidak, ada wakob ikhtibari, ada juga ibtidak ikhtibari, ada wakob iddirori, ada ibtidak juga sama. Jadi untuk melatih kepekaan penguasaan tajwid, kita bisa mencoba memulai pada lafaz ini.
Tapi kalau secara makna tentu saja yang lebih pas tadi adalah di fal yu'adil tadi. Ya, demikian. Alhamdulillah, syukran Ustaz ilmunya Aziz. Pak Ustaz. Ya, sama-sama. Baik Ustaz, Masya Allah, syukran jazilan pemaparan Hamzah. Ternyata Hamzah tuh bukan sembarang Hamzah ya benar sekalian. Ya, ada caranya. Masya Allah, ilmu bagi kita semua. Alhamdulillah ya. Baik Ustaz, sepertinya kami persilakan kepada ayah bunda sekalian yang mau bertanya. Ustaz silahkan ya Ustaz ya. Iya, Siap silakan. Ustaz ya, Masya Allah. Baik, ayah bunda sekalian, seperti biasa yang mau bertanya kepada Ustadz Irfan Susilo jangan disia-siakan ayah bunda sekalian. Kita kedatangan ahli ilmu tuh jangan disia-siakan, dimaksimalkan untuk bertanya dan meminta ilmu kepadanya insya Allah ya. Oke, ayah bunda sekalian yang on cam dan raise hand di sini ada Ibu Rohayati. Silakan Ibu Rohayati. Assalamualaikum Assalamualaikum, Ibu Rohayati. Ustaz. Oh, Ibu. Dari mana Ibu Rohayati? Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ibu Maaf Rohayati? tadi saya ketinggalan masuknya. Oh, Saya mau pengertian hamzah wasol itu apa baik. sama hamzah koto apa Ustaz? Ya. Baik. Ya, makasih itu aja Ustaz. Ya, terima kasih Ibu tadi Ya. masuknya ini ya. Terlambat tuh ya. Baik, Baik, bagus. Ustaz. Assalamualaikum. Ini buat pertanyaan yang bisa jadi mewakili sahabat-sahabat Al-Quran yang tadi gabungnya tidak dari jam 8 ya. Saya coba jelaskan ulang bahwa dalam Al-Quran kita akan menemukan yang namanya huruf hamzah, baik gambar yang nomor 1 ataupun gambar nomor 2. Ya. Untuk yang nomor 2 bisa disebut hamzah kalau emang berbunyi a, i, u. Tapi kalau alif sendiri itu sebenarnya hanya pas diarahkan kepada alif pemanjang. Contoh. Kola, ada pertanyaan. Bapak Ibu, ini huruf yang sekarang saya tunjuk ya, ini adalah alif atau hamzah kita sebut. Nah, karena di sini adalah alif, di sini pemanjang huruf ko, maka yang lebih tepat ya, yang pas kita nyebutnya jangan hamzah tapi alif. Alif. Tapi kalau sekarang kita ambil contoh ala. Nah, apakah gambar ini yang saya tunjuk ini kita sebut alif atau hamzah? Nah, kalau alif di kola emang dia berfungsi sebagai pemanjang. Sedangkan alif di sa'ala ini dia bukan sebagai pemanjang. Emang dia huruf hidup. Berbunyi, makanya ada tanda bacanya sa'ala. Maka setiap alif yang menerima bunyi, menerima harokat a, i, u, maka sering disebut oleh para ulama tajwid dan bahasa Arab nyebutnya tidak alif lagi tapi hamzah. Walaupun sebenarnya menyebut alif juga boleh-boleh saja. Jadi kalau sudah ada alif bertanda baca, lebih umumnya disebutnya hamzah. Ya, jadi kalau alif kola kita sebut alif. Kalau sa'ala kita sebut hamzah. Indikatornya apa? Kalau alif sa'ala itu ada tanda bacanya berbunyi sa'ala itu. Baik ya. Kita lanjutkan. Jadi penulisan hamzah tampilan dalam mushaf, dalam gambar yang ada dalam mushaf Al-Quran bisa dua model. Yang pertama adalah yang ini, diambil dari kepalanya huruf ain, dan yang kedua adalah tampilannya alif. Nah, ini kita sebut hamzah. Baik, berikutnya yang namanya hamzah, baik yang gambarnya seperti nomor 1 ataupun nomor 2, itu ada dua jenis. Yang pertama ada yang disebut hamzah wasol. Yang kedua ada hamzah koto. Nah, jadi kalau Bapak Ibu menemukan gambar hamzah,
ini kemungkinannya dua, ini hamzah wasol atau hamzah koto. Kenapa kita penting mengetahui status hamzah? Karena ini berpengaruh dalam cara baca. Apa perbedaannya? Kalau hamzah koto, ya, ketika diwasol dengan kata sebelumnya atau dibaca wakof, maka hamzah koto ini harus senantiasa dibaca. Nah, ya. Jadi hamzah koto mau disambung dengan kata sebelumnya atau dipisah dengan kata sebelumnya, maka dia harus diucapkan, dibaca. Sedangkan hamzah wasol, ketika diwasol, ketika disambung dengan kata sebelumnya, maka dia menghilang. Sedangkan ketika memulai, ya, pada hamzah tersebut, ya memulai atau ibtida, ketika memulai pada hamzah wasol, maka dia harus dibaca. Ini perbedaannya. Baik, untuk memahami teori ini saya tampilkan contohnya ya. Contoh. Saya ambil surat pendek biar lebih akrab ya dengan bacaan dan tulisannya. Saya ambil surah Al-Qari'ah ini. Nah, tadi kata saya hamzah itu bisa tampilannya hamzah seperti kepala huruf ain atau alif. Pertanyaannya ini, alif yang nempel pada Al-Qari'ah ini apakah alif wasol atau alif koto? Hamzah wasol atau hamzah koto? Nah, kenapa kita harus mengetahui status dulu? Karena berpengaruh pada cara baca. Kalau kita sebut ya, ini hamzah wasol, berarti ketika disambung dengan bismillahirrahmanirrahim, disambung dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, alif ini harus dihilangkan kalau hamzah wasol. Tapi kalau hamzah koto kita sebut, berarti alif Al-Qari'ah harus selalu dibaca. Mau disambung dengan bismillah atau dipisah dengan bismillah harus dibaca. Dan ternyata alif pada Al-Qari'ah ini menurut penjelasan para ulama tajwid dan bahasa Arab adalah masuk kategori alif wasol atau hamzah wasol. Berarti hamzah wasol tadi kalau dia disambung dengan kalimat sebelumnya, dia harus menghilang. Dihilangkan, dihapus. Jadi hasilnya nih kalau disambung Bismillahirrahmanirrahimil Qari'ah. Ya. Jadi bacanya bukan mi'al Qari'ah tapi mil Qari'ah. Kenapa kita lewat alif tersebut, kita buang, kita gugurkan alif tersebut? Karena kita sudah tahu statusnya, dia alif wasolnya. Alif wasol itu ketika disambung dengan kalimat sebelumnya gugur, tapi kalau memulai pada alif wasol maka dia berbunyi. Seperti di sini. Kalau ibu berhenti di bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, maka ayat 1 alif wasolnya atau hamzah wasolnya dibaca Al-Qari'ah. Itu pengaruh status hamzah wasol dan hamzah koto saat membaca. Ini digugurkan atau tidak, dihilangkan atau tidak, dibuang atau tidak. Sekarang bandingkan dengan alifnya al-hakumut. Nah, alifnya al-hakumut ketika disambung dengan bismillah, apakah alifnya harus dihilangkan, digugurkan atau tetap dibaca? Nah, untuk bisa menjawab barusan dihilangkan atau dibaca harus dikenali dulu statusnya. Ini alif yang nempel pada al-hakumut, kategorinya hamzah wasol atau hamzah koto. Alif wasol atau alif koto. Kalau ternyata jawabannya hamzah wasol, berarti ketika disambung dengan basmalah dia harus menghilang. Kalau ini ya, seandainya jawabannya adalah ini adalah wasol. Alif hamzah wasol, berarti harus dibaca. Kalau hamzah wasol harus dilewat. Kalau hamzah koto harus dibaca. Seandainya ibu jawab atau bapak jawab ini hamzah koto, berarti cara bacanya
Bismillahirrohmanirrohim al. Seandainya menjawab hamzah koto. Seandainya menjawab hamzah wasol, ini mesti dihilangkan, digugurkan. Bismillahirrohmanirrohim mil hakumu. Seperti digugurkannya alif tadi pada Al-Qari'ah. Dan ternyata menurut penjelasan para ulama tajwid dan bahasa Arab, alif yang nempel pada kata al-hakumu adalah statusnya sebagai hamzah koto. Berarti ketika disambung dengan basmalah atau dipisah dengan basmalah, alif ini, hamzah ini selalu dibaca, dilafalkan. Bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur. Itu ketika disambung. Ketika dipisah, Bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur. Nah, demikian tadi pertanyaan dari Ibu, bahwa hamzah koto dan hamzah wasol itu ini berpengaruh terhadap cara baca. Oleh karena itu kita harus tahu status hamzah yang kita temukan dalam setiap lafaz Al-Quran. Ini hamzah koto, hamzah wasol, karena Ustaz, bisa berdampak pada cara pembacaannya. Demikian. Caranya mengetahui itu koto atau wasol gimana, Ustaz? Wah. Kan sama-sama al. Betul. Itu. Baik. Ustaz Aziz, masih ada waktu untuk menjawab pertanyaan ini? Silakan, masih ada, Ustaz. Masih. Insyaallah. Baik, betul. Ini pertanyaan yang lanjutan yang pasti akan muncul. Bagaimana setelah kita tahu status hamzah itu ada dua, hamzah koto dan wasol, sekarang bagaimana cara kita mengetahui ini koto atau wasol? Nah, bagi sahabat-sahabat Al-Quran yang menggunakan mushaf standar Indonesia, tidak ditemukan tanda khusus untuk mana yang hamzahnya hamzah koto dan mana tanda untuk hamzah wasol. Tidak ditemukan. Berarti kalau kita biasa membuka mushaf standar Indonesia, kita tahu wasol dan koto, berarti harus mengetahui melalui pembelajaran bahasa Arab. Ya, jadi dengan belajar bahasa Arab, kita bisa tahu status mana hamzah wasol, hamzah koto. Tapi kalau cari instannya, mau cari cepatnya, kita bisa minta bantuan pada mushaf Arab, mushaf Madinah. Emang gimana? Kalau di mushaf Madinah, gini, kalau hamzah koto, itu alifnya dikasih kode hamzah kecil. Kadang di atas, kadang di bawah. Nah, ini berarti hamzah koto. Kalau hamzah wasol, dikasih kode kepala huruf sod. Nah, ini. Gampang ya, Ustaz? Ya, ini bisa cara cepatnya, tadi cara canggihnya. Tapi tadi kalau ingin benar-benar berdasarkan teori, harus belajar lewat ilmu yang lain, yaitu ilmu bahasa Arab. Betul. Nanti kan di sana ada pembahasan tentang fi'il madi, fi'il mudhari, ada fi'il amr, ada kata kerja lalu, ada kata kerja waktu sekarang, ada kata kerja perintah. Nah, nanti akan menyinggung tentang hamzah wasol. Nah, tapi sekarang kalau kita cari cepatnya, bisa minta bantuan dulu ke mushaf Madinah. Nah, kalau Bapak Ibu menemukan alif yang ada hamzah kecilnya di atas atau di bawahnya, itu dapat dipastikan itu adalah koto. Berarti mau disambung mau tidak dengan kalimat sebelumnya, dia harus diucapkan, harus dibaca. Sedangkan kalau di atasnya ada kepala huruf sod, berarti itu sebagai penanda adalah alif wasol atau hamzah wasol. Kalau disambung dia gugur, kalau memulai dia harus dibaca. Contoh ya, Al-Qari'ah dan Al-Hakumut kan tadi pertanyaannya kan sama-sama al, kita buktikan. Minta bantuan ke mushaf Madinah. Nah, ini kita minta bantuan dulu ya, sesama mushaf saling membantu. Nah, kita yakin alif Al-Qari'ah itu alif wasol. Sahabat-sahabat Al-Quran sekalian, lihat di atasnya diberi tanda kepala huruf sod. Sedangkan di Al-Hakumut Takatsur itu diberi tanda hamzah kecil. Ya, kepala huruf ain, betul. Nah, jadi walaupun sama-sama al, Ibu ya. Jadi walaupun sama itu kan Al-Qari'ah. Ini juga al, iya betul, sama-sama al.
tapi selama kita bisa mengetahui statusnya wasol dan koto, itu akan berubah dari cara praktek membacanya, terutama ketika disambung dengan kalimat sebelumnya. Yaitu mungkin cara cepatnya tadi, kalau cara berdasarkan keilmuan, kita didorong untuk belajar ilmu yang lain, yaitu ilmu bahasa Arab. Tapi tadi cara cepatnya kita berarti harus memiliki 2 mushaf ya, masing-masing kita. Dianjurkan, saya sarankan, saya juga sama memaksakan diri untuk punya 2 mushaf karena akan saling menjelaskan. Nanti ada yang biasa pakai mushaf Madinah, nanti bisa dipahami setelah dijelaskan oleh mushaf Indonesia. Atau sebaliknya, yang biasa pakai mushaf Indonesia untuk hukum-hukum tertentu akan dibantu ketika kita melihat tanda-tanda baca yang ada di mushaf Madinah. Jadi 2 mushaf di setiap rumah harus ada ya, untuk tadi saling menjelaskan, saling memberikan informasi lengkap. Iya, baik, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Pertanyaannya saya kembalikan lagi kepada Ustaz Aziz. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, luar biasa, alhamdulillah. Sepertinya ada satu pertanyaan terakhir, pertanyaan tambahan yang kemarin belum sempat terjawab. Nah, di sini di kolom chat ya. Assalamualaikum, izin bertanya, ini di luar tema. Kenapa At-Taubah tidak ada bacaan bismillah? Alasannya kenapa Ustaz? Masya Allah, luar biasa. Silakan Ustaz, langsung saja. Surat At-Taubah, baik yang menggunakan mushaf Indonesia atau Madinah, itu sama-sama tidak dimunculkan kalimat basmalah di atasnya. Ya, di awalnya. Kita buka dulu contohnya biar sama-sama melihat di halaman 187. Kita buka 187. Ini sama ya, baik yang pengguna mushaf Indonesia atau Madinah sama. Di surat At-Taubah halaman 187 tidak diawali dengan basmalah. Tapi walaupun tidak diawali oleh basmalah, tapi jumlah bismillahirrahmanirrahim, basmalah itu tetap jumlahnya 114, walaupun di sini tidak ada, karena kita temukan bismillah lainnya yang ada di tengah surat, yaitu di surat An-Naml. Nah, banyak jawaban kenapa tidak dicantumkan basmalah dari berbagai versi, tapi saya ngambil versi yang sederhana. Tidak dicantumkannya basmalah, padahal basmalah ini adalah kalimat thayyibah kan, kalimat bagus dan tidak, ya diantaranya ini sebagai bukti tanda keaslian Al-Quran. Karena ini adalah bukti keaslian Al-Quran, tidak ada para ulama dari generasi ke generasi, ya dari mulai petugas khusus untuk menuliskan tulisan Al-Quran yang asalnya di dada dialihkan ke tulisan, itu kan diantaranya adalah pada puncaknya pada masa Khalifah Utsman bin Affan ya, sepengetahuan saya. Nah, sejak masa itu mulai Al-Quran yang asalnya dikumpulkan di dada-dada para sahabat, artinya dalam bentuk hafalan, sudah dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, dari zaman Khalifah Utsman bin Affan sampai sekarang tidak ada yang berani menambahkan kalimat basmalah. Ini adalah sebagai bukti bahwa keaslian tulisan Al-Quran yang tidak pernah berubah dari zaman dulu sampai sekarang. Itu diantara alasan yang mudah, yang sederhana. Ada juga sebab yang lainnya, ada yang menyebutkan karena secara tema Al-Anfal dengan At-Taubah ini masih nyambung gitu ya, masih berkaitan. Jadi seolah-olah ini adalah nama 2 surat tapi isinya masih berkaitan. Nyambung. Ada juga yang menyebutkan seperti itu. Ya, jadi itu masih banyak alasan lain, tapi saya yang sederhana adalah memegang tadi penjelasan dari keterangan tadi bahwa ini adalah sebagai bukti keaslian tulisan Al-Quran yang tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Kemudian dari aspek makna, ini adalah
punya hubungan yang kuat. Jadi seolah-olah ini adalah masih bagian dari rangkaian ayat yang sama. Seperti itu mungkin Ustaz Aziz yang dapat Ustaz nambah sedikit yang mengenai at-taubah. Oh, Kalau memulai kita membacanya dari tengah-tengah, bolehkah dengan bismillah? Di Boleh tengah-tengah nggak? ya. Iya, misalnya. Ya, dalam buku tajwid dijelaskan bahwa ketika membaca di tengah At-taubah, surat, ya, maksudnya. mau at-taubah mau tidak, itu boleh pakai basmalah, boleh tidak. Ya, jadi boleh pakai basmalah, boleh tidak. Walau alam untuk lebih jelasnya, tapi itu sepengetahuan saya bahwa di tengah surat itu mau surat at-taubah atau surat yang lainnya itu dalam tajwid dibolehkan untuk membaca atau tidak. Iya, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Baik, Masya Allah, luar biasa Ustaz Irfan ya. Luar biasa materinya sangat-sangat padat ya Bunda sekalian, Masya Allah. Alhamdulillah untuk pertanyaan sudah dijawab semua dan Masya Allah daging semua ya Bunda sekalian ya. Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Pak Ustaz, Baik, bisa ini masih nyambung pertanyaan tadi Pak Ustaz, saya minta maaf ini. Afwan Pak Iskandar ya, sepertinya waktunya sudah Ini kayaknya penting sekali bagi kami dan yang lainnya. Ini kalau tadi penjelasan Pak Ustaz itu surah Al-Anfal dengan At-Taubah itu kan satu kesatu, bukan kesatu kesatu, tidak ada hubungannya. Pertanyaan saya Pak Ustaz, sekiranya kami bertilawah itu saya baca sambung dari ayat Al-Anfal ke surah At-Taubah. Bagaimana cara melafalkannya Pak Ustaz? Gimana Ustaz Aziz? Ini Kalau sudah dibahas kemarin saya sama baca ini, Pak. Sebenarnya pertanyaan ini kemarin gitu. sudah. Kemarin sudah, iya. Gini Pak Iskandar, jadi kan materi kemarin itu cara menyambung dua surat Ustaz Irfan, betul ya? Aduh, Iya. maaf saya Pak Ustaz. Maaf saya Pak Ustaz. Iya. Oke. Sepertinya karena keterbatasan waktu Pak Iskandar, kebetulan Ustaz Irfan ada jadwal lagi soalnya. Aduh. Gitu ya. Aduh, saya nyesal Pak Ustaz hadir Masya Allah, Masya Allah. Sepertinya bisa rekamannya nanti mungkin oleh admin ya, nanti bisa gitu, di-share rekamannya insya Allah nanti di-sharekan ke Pak Iskandar ya, insya Allah ya. Intinya ada 3 Pak Is, ada 3, ada dipisah-pisah wakaf, ada di wasol dengan cara iklab, dan yang ketiga di wasol dengan cara sakta. Ya, intinya 3 tadi. Kita bisa mengamalkan dipisah-pisah seperti surat yang lainnya. Yang kedua diwasol dengan mengamalkan hukum iklab karena terjadi pertemuan tanwin dengan ba, atau dengan cara sakta. Itu. Nah, untuk prakteknya bisa nanti dilihat lagi video rekamannya. Masya Allah. Seperti Pak Iskandar Afwan ya. Aduh, Ustaz sudah puas Ustaz dengan adanya penjelasan Pak Ustaz, saya sudah puas. Insya Allah saya sudah bisa melafalkan Pak Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Pak Iskandar, nanti insya Allah dibantu di-sharekan ya. Baik Ustadz Irfan, nampaknya kita sudah berada di penghujung waktu ya, di jam 9:42. Barangkali ada penutup dari Ustadz, Masya Allah. Dan ini benar sekalian terakhir kalinya Ustadz Irfan mengisi materi ya, Masya Allah. Makanya kita butuh motivasi, kita butuh semangat apa yang harus kita lakukan di Ramadan ini Ustadz. Silahkan untuk kepada waktunya kami persilakan Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Aziz. Ini sebagai pembaca Al-Quran kita sudah mengenal istilah tanda baca yang namanya fathah, kasroh, dan domah ya. Fathah tanda vokal A, garis 1 miring di atas, kemudian kasroh di bawah, vokal I, dan ada domah seperti bab kecil. Kalau di Bandung saya ada turun-temurun ada istilahnya Jabar JRPS. Mungkin tiap daerah beda-beda ya. Tapi kalau pakai tadi yang standar istilah bahasa Arabnya ada fathah, ada kasroh, dan domah. Nah, kalau kita amati Al-Quran itu dimulai dan ditutup ya, dimulai dan diakhiri dengan kasroh. Al-Quran dibuka dengan tanda kasroh dan diakhiri dengan tanda kasroh. Kasroh yang pertama apa pembukanya? Kasroh yang nempel pada kata bismillah, bismi. Dan kasroh penutupnya adalah nempel pada kata minal jinnati wan nasi. Nah, jadi Al-Quran itu dimulai dengan kasroh dan diakhiri dengan tanda kasroh. Ada yang menyebutkan ini menjadi di antara pembelajaran. Kenapa dibuka dengan kasroh dan ditutup dengan kasroh? Di antara pembelajarannya adalah, hikmahnya adalah bahwa yang namanya belajar Al-Quran
dari awal sampai akhir itu harus menghadirkan sifat tawadu, yaitu merendah di hadapan Allah. Jadi jangan sampai ketika kita belajar, ilmu kita bertambah, tapi kita jadi merasa hebat, merasa sombong, merendahkan pihak yang lain, menghina yang lain, mengecilkan yang lain. Belajar Al-Quran harus dimulai dari sifat yang rendah di hadapan Allah, rendah hati. Juga setelah dapat ilmu Al-Quran, juga harus tetap dalam menghadirkan akhlak rendah hati. Dan di antara bentuk nyata bahwa kita adalah tawadu, menghadirkan tawadu dalam belajar Al-Quran adalah dengan terus belajar. Jadi belajar, terus belajar itu adalah bagian dari sikap tawadu yang diisyaratkan oleh tadi kasroh sebagai pembuka dan penutup dari Al-Quran. Ya, mudah-mudahan ilmu yang sudah kita pelajari, khususnya materi saya 3 kali, menjadi ilmu nafian, ilmu yang bermanfaat, dan kita yakin di atas ahli ilmu ada ahli yang berikutnya. Jadi kita terus tawadu di hadapan Allah, merendah di hadapan Allah, yaitu dengan membuktikan kita untuk terus semangat belajar, walaupun kita juga tahu diri, sadar diri dari aspek baca saja kita masih sering keliru. Tapi mudah-mudahan ini adalah ikhtiar kita untuk meningkatkan kualitas kedekatan kita dengan Allah dengan terus membaca dan mempelajari kalamnya sampai kita ketemu dengan yang mengucapkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian Ustaz Aziz. Allahu Akbar, luar biasa ya sekalian ya. Yang hikmah yang bisa kita dapat betul, Ustaznya luar biasa. Selama kita membaca Al-Quran, berarti selama itulah kita menundukkan diri kita kepada Allah Ta'ala, Ustaz ya. Masya Allah. Syukran jazilan, jazakumullahu ahsanan jaza Ustaz Irfan Susilo. Selama 3 pertemuannya di bulan suci Ramadan ini sangat mewarnai kami, khususnya tim Sobat Ngaji dan para peserta ya Ustaz. Masya Allah, syukran jazilan. Dan ya, ini yang terakhir kalinya, dan insya Allah mungkin nanti ditunggu saja Ibu dan sekalian, mungkin nanti di kelas akbar lainnya ada juga Ustaz Irfan ya. Kita ngobrol-ngobrol aja tentang jadwalnya, karena kita butuh dengan ilmu-ilmunya beliau. Masya Allah, sangat-sangat mendalam dalam segi ilmu tajwid kita. Insya Allah, syukran jazilan Ustaz Irfan Susilo ya, luar biasa. Baik, ayah bunda sekalian rahimakumullah, tak terasa waktu sudah menunjukkan di jam 9:46 ini ya, di tanggal 5 Maret bulan suci Ramadannya tanggal 15, atau ada yang mungkin ada tanggal 16 ya. Alhamdulillah, alhamdulillah bunda sekalian. Barakallahu fikum yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz, khususnya Ustaz Irfan, selama 3 pertemuan ini membuahkan khususnya apa? Merunduknya kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti layaknya padi ya bunda sekalian, semakin berisi berarti semakin merunduk. Nah, jangan sampai karena kita udah tahu hamzah wasal nih, kita udah tahu hamzah qata gimana, kita semakin congkak. Hati-hati. Itu semua adalah jebakan, dan yang harus kita lakukan adalah tadi kasrah ya, merunduk. Masya Allah, luar biasa. Baik ya bunda sekalian, nampaknya kita cukupkan saja dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis ya bunda sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan Ustaz Irfan. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana nih kabarnya? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, serta dimudahkan setiap amal kebaikannya. Gimana nih Bapak Ibu semua untuk program Ramadan yang sedang berjalan? Menarik dan penuh manfaat ya. Ramadan adalah bulan terbaik untuk memperbanyak amal, dan pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, kami mengajak Bapak Ibu semua untuk beramal jariah yang insya
insya Allah pahalanya akan terus mengalir, yaitu dengan memberikan support terbaik untuk program Ramadan bertajwid online yang diselenggarakan oleh tim Sobat Ngaji. Setiap support yang Bapak Ibu berikan akan kami bantu salurkan untuk menjadi penyemangat bagi para guru Al-Quran, pengembangan fasilitas, dan mendukung keberlangsungan program pembelajaran Sobat Ngaji. Bapak Ibu dapat menyalurkan support Ramadan ini melalui rekening yang telah kami sediakan di bawah ini. Berapapun support yang Bapak Ibu berikan, insya Allah bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih di bulan yang penuh kemuliaan ini. Jazakumullahu khairan kasiran. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikannya pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Sekian yang dapat kami bantu sampaikan. Saya Sipa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.